Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai himpunan, bagian yang kedua, artinya operasi pada himpunan. Adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi pada himpunan. Kemudian 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat melakukan operasi himpunan yang terdiri dari irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi himpunan. Oke, baiklah, kita mulai. Yang pertama, operasi himpunan, yaitu irisan himpunan. Lambang dari irisan himpunan itu adalah ini ya, lambangnya. Jadi jika ada himpunan A dan B, dapat kita tuliskan A irisan B menggunakan lambangnya adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A sekaligus juga merupakan anggota himpunan B. Jika ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, maka A irisan B adalah X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X anggota B. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama, ada dua buah himpunan. Di sini saya beri nama himpunan P dan Q. Himpunan P-nya bilangan prima genap. Kemudian himpunan Q-nya bilangan genap lebih dari 2 kurang dari 10. Pertanyaan yang pertama, tentukan P irisan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, buatlah diagram pen dan arsirlah daerah yang menyatakan P irisan Q. Kita coba jawab ya. Kita coba, himpunan P-nya adalah himpunan prima genap. Di sini P-nya, kita daftar anggotanya, himpunan prima genap itu 2. Kemudian himpunan Q itu bilangan genap lebih dari 2 kurang dari 10, itu artinya 2, 4, 6, dan 8. Nah, anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q adalah 2. Maka bisa kita tuliskan P irisan Q adalah 2. Kemudian ini diagram pennya. Jadi P-nya ada di dalam Q, jadi yang berupa irisan adalah yang kita arsir. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya ya. Contoh yang kedua yaitu bilangan P. Himpunan P maksud saya. Himpunan P, bilangan asli kurang dari sama dengan 5. Kemudian Q-nya, bilangan asli genap kurang dari sama dengan 8. Pertanyaannya, tentukan P irisan Q dengan mendaftar anggotanya. Kemudian buatlah diagram pen-nya dan arsilah daerah yang menyatakan P dan Q. Kita coba jawab. P-nya adalah bilangan asli kurang dari sama dengan 5, artinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Q-nya bilangan asli genap kurang dari sama dengan 8, artinya 2, 4, 6, 8. Kemudian anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q adalah 2 dan 4. Maka bisa kita tuliskan P irisan Q 2 dan 4. Kemudian ini diagram pennya ya. Jadi ini adalah daerah yang diarsir ini merupakan irisan P dan Q-nya. Oke, kita lanjut. Ada contoh yang ketiga. Diketahui G adalah himpunan X kurang dari 10, X-nya elemen bilangan genap. Dan H adalah bilangan X kurang dari 9,
X-nya elemen bilangan ganjil. Tentukan G irisan H dengan mendaftar anggotanya, kemudian buatlah diagram P-nya. Kita coba jawab. G-nya bilangan genap kurang dari 10, artinya 2, 4, 6, dan 8. Himpunan H-nya bilangan ganjil kurang dari 9, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Karena tidak ada himpunan G yang juga merupakan himpunan H, maka G irisan H-nya adalah himpunan kosong. Artinya G dan H tidak mempunyai anggota yang sama. Maka di sini kita buat diagram pen-nya terpisah ya, G dan H-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti di akhir pembelajaran. Kemudian kita lanjut. Operasi yang kedua yaitu gabungan himpunan. Gabungan himpunan ini lambangnya ya, dilambangkan dengan lambang seperti ini. Artinya jika ada dua himpunan A dan B, bisa kita tulis menggunakan lambangnya A gabung B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota persekutuan A dan B. Bisa kita tuliskan dengan notasi pembentuk himpunannya jika A gabung B adalah X sedemikian rupa sehingga X anggota A atau X anggota B. Kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh yang pertama, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian anggota B-nya 2, 3, 5, dan 7. Pertanyaannya, nyatakan A gabung B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua, buatlah diagram pen dan arsilah daerah A gabung B. Oke, kita coba jawab. A-nya dengan B-nya ini ya, tadi sudah. Kemudian berarti kita gabung A dengan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena B-nya, semua anggota B ada di dalam A, maka ketika digabung, A gabung B itu sama dengan himpunan A. Kemudian ini diagram pen-nya ya. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga yaitu selisih dua himpunan. Selisih itu dilambangkan dengan tanda kurang ya. Jadi jika selisih A dan B, bisa ditulis A dikurang B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Dengan notasi pembentuk himpunan bisa kita tulis selisih himpunan A dan B yaitu A dikurang B sama dengan himpunan X sedemikian rupa sehingga X anggota A dan X bukan anggota B. Kita lihat contoh. Kita lihat contohnya, ada himpunan semestanya bilangan asli kurang dari 7. Kemudian himpunan A-nya 1, 3, 4, dan 7. Kemudian himpunan B-nya 2, 3, 5, 6, dan 7. Tentukan selisih himpunan. Yang pertama A dikurang B, B dikurang A. Kita coba jawab ya. Anggota A yang tidak menjadi anggota B. Ya, anggota A yang tidak menjadi anggota B yaitu 1 dan 4 karena 3 dan 7 ada di dalam anggota B. Maka A kurang B itu sama dengan 1 dan 4. Kemudian pertanyaan yang kedua, B selisih A. Jadi anggota B yang tidak menjadi anggota A adalah 2, 5, 6. Ya, 2, 5, 6. Maka B selisih A 2, 5, 6. Kita lanjut. Operasi berikutnya yang terakhir yaitu komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Jika dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan ini ya, jadi A komplement bisa kita lambangkan seperti ini. Itu adalah X sedemikian rupa sehingga X bukan anggota A dan X adalah anggota S. Jadi dia ada di dalam himpunan semesta tetapi bukan anggota A. Kita ambil contoh. Himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada himpunan A-nya
2, 3, 5, dan 7. Tentukan komplement himpunan A. Maka yang bukan merupakan anggota himpunan A tetapi ada di dalam semesta yaitu 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Kemudian ini adalah penggunaan diagram Venn untuk irisan dan gabungan yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama yaitu setelah diadakan pencatatan terhadap 30 anak tentang pelajaran yang mereka sukai, terdapat 12 anak suka IPA, 21 anak suka IPS, dan 5 anak suka kedua-duanya. Kemudian buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian beberapa anak yang tidak menyukai IPA maupun IPS, maksudnya berapa anak yang tidak menyukai IPA dan maupun IPS. Kita coba jawab ya. Kita misalkan himpunan V adalah anak yang suka IPA, sementara B adalah anak yang suka IPS. Nah, yang anak yang hanya suka IPA itu 12 dikurang 5. Dari mana? Karena anak yang suka IPA tadi ada 12, sementara anak yang suka kedua-duanya itu ada 5. Maka 12 dikurang 5 itu sama dengan 7 anak yang hanya menyukai IPA ya. Kemudian yang hanya menyukai IPS itu 21 dikurang 5. Dari sini ya, 21 anak yang suka IPS, 5 anak yang suka kedua-duanya. Jadi 21 dikurang 5 sama dengan 16 anak. Kita coba lihat diagram Venn-nya ini ya. Himpunan P, ini himpunan B. Kemudian anak yang suka kedua-duanya itu artinya merupakan irisan, di sini 5. Kemudian yang hanya suka IPA 12 dikurang 5 sama dengan 7, yang hanya suka IPS 21 dikurang 5 sama dengan 16. Kemudian 2 ini dari mana? 2 ini adalah anak yang tidak menyukai kedua-duanya. Oke. Kita lihat ya. Kenapa di sini ada 2? Banyak anak yang tidak suka IPA dan IPS. Jumlah siswanya tadi ada 30 anak, ini 30. Kita kurangkan dengan 7 anak yang hanya suka IPA, kemudian 5 anak yang suka kedua-duanya, kemudian 16 anak yang hanya suka IPS ini. Makanya 30 dikurang 7 tambah 5 tambah 16. Ini sama dengan 28, artinya 30 dikurang 28 sama dengan 2 anak. Jadi karena dia tidak menyukai kedua-duanya, makanya dia berada di luar kedua himpunan. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 32 orang siswa, 20 gemar membaca, 15 siswa gemar menggambar, dan yang gemar kedua-duanya sebanyak X ya. Yang gemar kedua-duanya sebanyak X. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa orang siswa yang gemar membaca dan gemar menggambar. Kita misalkan A adalah himpunan siswa yang gemar menggambar, B adalah himpunan siswa yang gemar menggambar. Kemudian kita buat diagram Venn-nya. X adalah yang suka kedua-duanya, ini merupakan irisan, makanya himpunan A-nya 20 dikurang X, himpunan B-nya 15 dikurang X. Oke, kemudian berapa orang siswa yang gemar membaca dan gemar menggambar, artinya menyukai kedua-duanya. Karena jumlahnya 32, berarti kita jumlahkan semua ini, semua yang ada di himpunan A, 20 dikurang X, ditambah dengan irisannya X, kemudian ditambah dengan 15 dikurang X merupakan himpunan B, jumlah siswanya ada 32. Kita selesaikan, ini habis 20 ditambah 15 itu 35 dikurang X sama dengan 32. Maka X-nya 35 dikurang 32 sama dengan 3. Artinya siswa yang gemar membaca dan menggambar itu ada 3 siswa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.